Deddy Mulyadi belum genap 100 hari jadi Gubernur Jawa Barat. Sejak mulai dilantik dianggap jadi sandungan dan membuat kegaduhan di masyarakat sampai-sampai Deddy Mulyadi meminta maaf jika kebijakan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan adanya dugaan ancaman pembunuhan terhadap Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang disampaikan sebuah akun secara berulang kali melalui kolom komentar di kanal YouTube milik Deddy Mulyadi pada Senin, 21 Maret 2025. Tapi apakah benar kebijakan tersebut kegaduhan bagi masyarakat atau hanya pihak tertentu yang merasa terusik? Tonton video singkat ini agar tidak gagal paham apakah kebijakan yang menimbulkan kegaduhan itu Anda dukung atau tidak. Anda bisa berkomentar agar pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi layak dicontoh atau harus tersingkir nantinya. Mari kita simak dan cermati poin-poin kebijakannya yang mungkin Anda tidak pernah dengar secara lengkap dari media sosial atau berita yang ada. Jangan lupa dukungan atau pendapat Anda dari video ini sangat berarti bagi masukan ke publik dan mungkin akan sampai ke Kang Deddy Mulyadi. Biografi singkat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat yang menjabat sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode dan anggota DPR RI. Deddy Mulyadi dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ia memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat melalui berbagai kebijakan dan program yang inovatif. Deddy Mulyadi telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuai kritik dan kontroversi. 1. Pembentukan Satgas Anti Premanisme. Menanggapi maraknya praktik pungli dan permintaan THR dari oknum yang mengatasnamakan ormas, Deddy membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme. Pembentukan Satgas tersebut sebagai respons maraknya kasus preman hingga tindakan intimidatif yang dilakukan ormas atau LSM yang kerap viral meminta THR hingga pungutan liar. Namun, pembentukan ini mendapat respons keras dari Ormas Grip Jaya Jabar yang menilai kebijakan tersebut merusak citra ormas. Ketua Ormas Grip Jaya Jabar Gabriel Alexander Etwiori menantang diskusi terkait Satgas Anti Premanisme. Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, adalah Jaya Hercules Rosario de Marshall, dikenal dengan nama Hercules. Namun respons Deddy Mulyadi adalah, saat ini dirinya tengah fokus bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, bekerja untuk rakyat Jawa Barat. Tidak bisa menangani permasalahan perseorangan satu persatu. Alasan ini terkesan Deddy takut berdebat atau diskusi, namun sebagai pemimpin yang dikenal tegas dan cerdas tentu Deddy punya sikap mana yang prioritas. Penonton bisa beri komentar di sini. 2. Larangan penggalangan sumbangan di jalan umum. Gubernur Jabar juga mengeluarkan surat edaran yang melarang penggalangan dana di jalan, termasuk untuk pembangunan masjid. Deddy menilai, pembangunan rumah ibadah seharusnya dilakukan secara teratur tanpa mengganggu ketertiban umum. Deddy mengimbau masyarakat untuk mencari metode penggalangan dana yang lebih bijaksana dan terorganisir. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan ketertiban lalu lintas. Pernyataan Deddy, minta sumbangan untuk sarana ibadah, pengamen, tidak boleh lagi menggunakan jalan sebagai sarana untuk kegiatan yang bukan peruntukan jalan. Tindakan Deddy Mulyadi larang minta sumbangan masjid di jalanan juga didukung Ketua MUI Pusat. 3. Larangan pelajar mengendarai sepeda motor. Demi meningkatkan disiplin dan keselamatan siswa, Deddy melarang pelajar membawa motor ke sekolah. Ia menegaskan bahwa pelajar yang melanggar bisa dikeluarkan dari sekolah. Pernyataan Deddy, jika ada siswa yang memaksakan diri membawa motor padahal belum saatnya,
maka ia akan diberhentikan dari sekolahnya. Deddy Mulyadi resmi mengeluarkan kebijakan larangan bagi pelajar tingkat SD hingga SMA untuk membawa sepeda motor ke sekolah. Kebijakan ini diberlakukan menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di bawah umur serta rendahnya kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) di kalangan siswa. Kebijakan ini menuai beragam respons dari masyarakat. Solusi pemerintah, Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten, seperti Kota Depok untuk menyediakan bus sekolah gratis bagi pelajar. Bus ini disiapkan dengan kapasitas 16 penumpang dan dioperasikan secara khusus untuk mengantar jemput siswa dari rumah ke sekolah. Dinas Perhubungan juga telah melakukan kajian rute aman sekolah guna memastikan trayek bus sesuai dengan jalur pelajar dan menjangkau wilayah dengan kebutuhan tinggi. Seluruh biaya operasional, termasuk sopir dan perawatan, ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah turut mendorong penggunaan sepeda dan berjalan kaki bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Cukup menarik solusinya, namun apakah bisa berjalan mulus? Beri tanggapan Anda. 4. Pembangunan rumah panggung untuk penanganan banjir. Dalam upaya menangani banjir di wilayah padat seperti Bekasi dan Karawang, Deddy mengusulkan pembangunan rumah panggung. Ia menyebutkan bahwa hilangnya ruang terbuka hijau dan resapan air menjadi penyebab utama banjir. Rumah panggung dianggap sebagai solusi realistis mengingat relokasi seringkali sulit dilakukan. 5. Reaktivasi dan elektrifikasi jalur kereta api. Deddy juga mencanangkan reaktivasi jalur kereta api di sejumlah daerah Jawa Barat sebagai solusi transportasi jangka panjang. Beberapa jalur yang menjadi target reaktivasi adalah Banjar, Pangandaran, Garut, Cikajang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Bandung, Ciwidey dan Bandung, Tanjung Sari. Elektrifikasi, KRL, menjadi target awal minimal kemacetan di kota Bandung dan sekitarnya. 6. Mobil dinas jadi rumah sakit berjalan. Deddy menuturkan, rumah sakit berjalan yang dibangun di mobil dinasnya itu bisa digunakan untuk pemeriksaan kesehatan. Pada mobil rumah sakit ini, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan kesehatan. Bahkan ia berencana mobil rumah sakit itu bisa dilengkapi peralatan untuk mendeteksi kanker. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil. Kalau bisa-bisa mendeteksi kanker di sini pemeriksaan darah, imbuhnya. Dengan mengubah minibus kendaraan dinas gubernur menjadi mobil rumah sakit, Deddy berharap masyarakat dapat memanfaatkannya. 7. Larangan study tour sekolah. Deddy Mulyadi melarang study tour untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi beban ekonomi keluarga siswa. Kebijakan ini dikeluarkan setelah serangkaian kecelakaan bus rombongan pelajar dan banyaknya keluhan orang tua soal biaya yang mahal. Gubernur Deddy menanggapi hal ini dengan tegas demi keselamatan dan keringanan beban ekonomi keluarga siswa. Meski demikian, kebijakan ini menuai protes dari pengusaha transportasi dan pariwisata, bahkan mendapat kritik dari Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah. Di sini Deddy terkesan berseberangan dengan pemerintah pusat. Bagaimana pendapat Anda? 8. Hapus wisuda TK dan SMP. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Bupati Bandung Dadang Supriyatna menghapus wisuda TK dan SMP. Aturan tersebut disampaikan Deddy Mulyadi kepada Bupati Bandung di acara hari kedua retreat di Magelang. 9. Aturan biaya praktek renang. Deddy Mulyadi bereaksi setelah viral postingan seorang guru melakukan praktek renang kepada siswa SD di halaman sekolah. Diketahui,
Peristiwa tersebut terjadi setelah sejumlah orang tua murid disebut memprotes adanya dugaan pungutan biaya untuk kegiatan pelajaran renang. Terkait hal ini, Deddy Mulyadi menyampaikan kritikannya dan menyebut jika guru tersebut tidak mengerti esensi pendidikan. Pernyataan Deddy, larangan yang saya sampaikan itu bukan soal renangnya, melainkan soal biaya renang yang sering dikeluhkan oleh orang tua siswa. 10. Siapkan pengacara di sekolah jika siswa melawan. Deddy Mulyadi tampak gusar dengan curhatan kepala sekolah soal kelakuan para siswa yang tak lagi patuh pada guru. Pernyataan Deddy, jadi nanti di penerimaan siswa baru, itu akan ada surat pernyataan dari orang tua bahwa dia tidak akan melakukan tuntutan apapun pada sekolah, manakala sekolah mengambil tindakan yang super tegas terhadap siswa yang tidak mematuhi aturan pendidikan sesuai Undang-Undang Pendidikan Nasional. Tak hanya itu, Kang Deddy bahkan bakal menyiapkan pengacara di setiap sekolah. 11. Pembongkaran tempat wisata di kawasan Puncak. Deddy Mulyadi menindak tegas tempat wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor karena dianggap menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir di Jabodetabek. Pembongkaran wisata Hibis Fantasi diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan melibatkan Satpol PP. Hibis Fantasi, yang dikelola oleh BUMT Provinsi Jabar, PT Jaswita, tidak memiliki izin resmi untuk seluruh bangunan di kawasan tersebut. Langkah ini menuai kritik dari Menteri Pariwisata, pengacara Tony RM, dan sejumlah pengamat. Menurut Anda apakah sikap Deddy sudah tepat dengan bertindak begitu cepat? 12. Pemberian uang kompensasi kepada pengemudi. Deddy Mulyadi menertibkan operasional angkutan umum dan delman. Sebagai gantinya, ia memberikan uang kompensasi kepada para sopir dan kusir yang tidak beroperasi selama musim mudik. Tujuan kompensasi: pemberian uang kompensasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Dengan memberikan kompensasi, pengemudi diimbau untuk tidak beroperasi selama masa tersebut, sehingga jalanan lebih lancar dan aman. Besaran kompensasi bervariasi di setiap daerah dan tergantung kebijakan yang diterapkan. Contohnya, di Jabar diberikan 3 juta rupiah per penerima yang dibagi dalam 2 tahap, yaitu 1,5 juta sebelum Lebaran dan 1,5 juta rupiah setelahnya. Kompensasi bisa berupa uang tunai, bantuan sembako, atau kombinasi keduanya. Namun dalam pelaksanaan terjadi kasus pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh oknum petugas Dishub atau Organda, yang kemudian menjadi isu dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penerima kompensasi. Jadi mana sandungan dan membuat kegaduhan di masyarakat sampai-sampai Deddy Mulyadi meminta maaf jika kebijakan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan adanya dugaan ancaman pembunuhan terhadap Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat? Sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar.